Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sama-sama merenungkan tentang uh, keadaan akhir zaman yang banyak sekali pengikut-pengikut si jahat. Kenapa saya katakan pengikut-pengikut si jahat? Karena mereka cenderung untuk memecah belah gereja Tuhan dengan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan sombong, dengan dengki, dendam, iri hati. Mereka selalu menghasut dengan kefasikannya. Sehingga apa? Kalau kita terpancing, kita juga jadi marah. Jadi kita sama-sama dengan mereka, ya. Jadi marah juga. Lantas kita jadi memecah belah gereja kita juga. Nah, ini yang harus kita waspadai ya Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak Tuhan di seluruh gereja dimanapun. Di akhir zaman ini akan banyak pengejek-pengejek, penghina Tuhan, penghina anak Tuhan, ya, yang akan hidup menurut hawa nafsu mereka. Nafsunya apa? Ingin menyombongkan diri, ingin diakui, ingin pamer kekayaan, ingin pamer kekuasaan, supaya mereka diikuti, dihormati, dan disembah. Kenapa saya katakan itu? Karena itu semua adalah hawa nafsu setan. Ya, jadi kalau orang yang kepengen dipuja, dipuji, disembah dengan menggunakan segala cara untuk memecah belah, menyombongkan diri, memperlihatkan kekayaan, menggunakan uang untuk mempengaruhi orang, untuk memecah belah dan sebagainya, untuk menghakimi orang dan sebagainya, mereka adalah pengikut iblis. Hati-hati. Kita jangan terpancing. Jangan sampai kita juga sama seperti mereka. Ya. Saya akan bacakan dari kitab Yudas pasal 1 ayat ke-18 ya. Yudas pasal 1 ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang zaman akhir atau akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikannya. Hawa nafsu kefasikannya. Ya. Mereka adalah pemecah belah, ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, ini perhatikan, hidup tanpa Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, yang ada adalah rendah hati, murah hati, damai sejahtera, sukacita, saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan, saling mempersatukan, bukan memecah belah. Ya, keinginan dunia ini apa? Kesombongan, pamer kekayaan, pengen dipuja, pengen dipuji, pengen status, pengen dihargai, pengen disembah. Itu ciri setan. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, kita sebagai anak Tuhan harus baca firman Tuhan dan merenungkannya tiap hari, siang dan malam katanya Alkitab bilang.
Kalau kita tidak merenungkan siang dan malam, kita nggak ngerti nih apa yang terjadi sekarang. Yang ada nanti kita kepancing. Kalau kita dikata-katain, kita dijolimi istilahnya ya, kita jadi marah juga. Kesombongan kita jadi terusik, ego kita terusik. Wah, kita ngelawan, pecah gereja. Dia ketawa tuh setan. Ya Bapak Ibu, jadi kita harus waspada, berjaga-jaga ya. Karena mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini. Kenapa keinginan dunia? Dunia dikuasai oleh iblis. Ingat nggak waktu Tuhan habis puasa 40 hari, dia dicobai sama iblis. Dia bilang, kalau kamu menyembah aku kasih isi dunia ini. Semuanya. Dan segala kekayaannya. Dia lupa bahwa dia itu diciptakan oleh Tuhan. Dunia pun, alam semesta pun juga diciptakan oleh Tuhan. Karena kesombongannya dia jadi takabur, dia jadi lupa bahwa dia ciptaan. Dia ingin disembah, dia ingin jadi seperti Tuhan. Nah, ini yang kita harus waspada sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita sampai terpancing oleh ego kita. Nah, ayat 20-nya saya bacakan ya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus. Kenapa ada kata imanmu yang paling suci? Karena waktu kita beriman dengan iman kepercayaan yang suci, kita taat kepada seluruh perintah dan seluruh firman Tuhan. Ya. Karena tanpa ketaatan kita akan masuk kepada rasio, pada logika, pada perasaan, kepada egoisme kita, kepada diri kita, kepada daging kita. Sehingga kemungkinan kita terpancing juga kesombongannya. Kalau kita dihina-hina, misalnya dibilang, oh saya udah muak sama kamu, saya jijik sama kamu, wah gereja kamu jijik, apa gitu ya. Kita sebagai anggota gereja mungkin jadi marah, terus kita mau menyerang balik. Tapi di Alkitab bilang, Yudas pasal 1 ayat 20, ingat, Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kenapa harus berdoa dalam Roh Kudus? Supaya kita dilindungi Tuhan, diberikan hikmat, diberikan pengertian, diberikan kesabaran, kekuatan untuk menderita. Meskipun dihina, dicerca, dikata-katain, kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Kenapa? Kembali lagi kenapa? Karena ada yang tertulis juga dalam firman Tuhan. Aku adalah roh kata Tuhan. Barang siapa menyembah aku harus menyembah di dalam roh. Bukan menyembah dalam daging. Menyembah di dalam roh, tapi ada roh dan kebenarannya. Bukan menyembah dalam roh aja, tapi dan kebenaran Roh Kudus itu. Kalau dalam roh aja, nanti saya kasih lagi renungan. Ada roh-roh lain, ya, roh pembisik. Wah, saya jadi sakti nih, suka dibisikin sama roh. Nah, itu roh apa? Nanti kita bahas ya di lain episode. Ayat 21-nya, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal.
Ya, jadi kita harus beriman, menyembah Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus dan kebenarannya, bukan Roh Kudus kudusan, Roh Kudus Tuhan dan kebenarannya. Baru kita bisa taat. Setelah kita taat, maka kita akan hidup kekal. Peliharalah dirimu demikian, katanya. Yudas pasal 1 ayat 21. Dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Sampai di sini Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi dalam episode yang berikutnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Jangan lupa klik subscribe dan share sebanyak-banyaknya, supaya makin hari makin banyak orang yang mengerti Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melakukannya dengan ketaatan penuh. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati.